Ya, ada kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita lanjutkan dialog mengenai Mahkamah Konstitusi yang menggelar sidang perdana sengketa pada hari ini. Saya mau kembali ke Pak Arief. Ya. Kalau kita lihat menyoal jangka waktu penyelesaian sengketa Pilpres kan, kalau tidak salah diputus Palu itu di tanggal 22 April dengan 14 hari kerja ya. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Dengan ada potongan-potongan. Kalau di undang-undang di pasal 475 itu kan disebut jelas. Perselisihan itu harus sudah diputus dalam 14 hari. Nah, hari di Mahkamah Konstitusi itu biasanya hari kerja. Nah, kalau di jadwal yang dibikin oleh Mahkamah itu maksimal diputus tanggal 22 April, itu kan berarti 30 hari. Berarti di dalam bulan April ini ada 16 hari yang libur, makanya tidak dihitung. Misalnya Sabtu Minggu gitu ya. Kalau dalam satu bulan itu ada 4 minggu kan berarti sudah 8 hari nih. Kemudian ada libur Jumat besok libur, wafatnya Isa Al-Masih kalau nggak salah. Isa Al-Masih ya. Ya, Kemudian Jumat Agung betul. Terus tanggal 10-11 ada hari raya. Libur hari raya mungkin ya. Itu bisa 3-4 hari liburnya. Jadi dipotong semua itu mungkin hari kerjanya itu yang tersisa 14 hari untuk sampai ke tanggal 22 gitu loh. Memang ini agak berbeda ya dengan penyelenggara pemilu. Kalau KPU itu selama tahapan pemilu, hari adalah hari kalender. Jadi mau Sabtu, mau Minggu kita kerja terus itu. Selama kalendernya tidak berubah. Mau tanggalnya itu merah, hitam, biru, kita jalan terus, kerja terus gitu. Nah mungkin selama proses persidangan ya agak longgar juga KPU. Artinya Sabtu Minggu kan bisa break gitu loh. Bisa menganalisis dengan tenang, membuat jawaban dengan tenang gitu. Bang Khair mungkin bisa ditanggapi nih. Memang dalam waktu yang cukup singkat ya. Memutus perkara ini sebenarnya kan tidak hanya Pilpres saja, ada juga pileg sengketanya yang hingga berapa kalau tidak salah 100 lebih? Ya makanya terhadap penyelesaian perkara pada pemilu legislatif dan pemilu presiden itu telah dibagi. Kalau masalah etik DKPP, masalah ada pidananya Gakumdu, masalah keputusan itu Petun, masalah pelanggaran administratif TSM itu Bawaslu. MK itu hanya kuantitatif perhitungan. Jadi kalau secara logika itu hanya hitung-hitungan pembuktian suara paslon menunjuk kepada suara paslon lain yang kemudian diperhitungkan lain oleh KPU dan itu dapat dibuktikan tinggal signifikansinya. Sehingga suara yang signifikansi itu seseorang itu pasangan calon itu dia tidak menjadi pemenang di putaran pertama, berarti kan mesti 50 ke bawah, 50% ke bawah. Nah sekarang paslon 02 58%. Berarti dia harus buktikan, sebelumnya didalilkan, ada 8% lebih suara yang invalid. Dan suara yang invalid itu tidak hanya dinyatakan invalid, ini suara 8% lebih suara kemana? Berarti ada dua pihak, bisa si 03, bisa si 01, iya dong. Kalau misalkan 8%, 7% didalilkan 01. Hal yang sama 7% didalilkan 03, kan jumlahnya 14, jumlahnya harus sama. Jadi migrasi itu secara ganda, secara paralel. Yang didalilkan itu invalid dan harus berkesesuaian dengan perolehan suara dia. Kalau hitung-hitungan 14 hari cukup. Kalau hanya itu, makanya bahasanya Mbak, hanya terhadap penghitungan suara. Kenapa ditambah lagi dengan pelanggaran administratif? Ada pelanggaran prosedur dan juga TSM ya? Nah kalau pelanggaran administratif secara TSM, silahkan lihat penjelasan pasal 286. Apa yang dimaksud struktur, apa yang dimaksud sistematis, apa yang dimaksud masif. Tadi 03 menyebut ada pelanggaran berupa nepotisme, menunjuk kepada terstruktur, itu tidak benar, tidak sesuai dengan penjelasan pasal. Penjelasan pasal itu menyebutkan ini kepada pemerintah maupun kepada penyelenggara terkait dengan adanya kewenangan secara bersama-sama dan kolektif. Berarti di sini ada niat jahat secara bersama-sama di pidana itu. Ada dolus premeditatus. Kemudian sistematis itu menunjuk kepada perencanaan. Perencanaan ini berarti ada suatu kehendak perjumpaan kewenangan yang sama yang saya sebut tadi dolus premeditatus ditindaklanjuti menjadi mufakat jahat. Masif itu secara mulia tidak boleh sebagian. Ini berarti kan harus dibuktikan kalau ini. Tidak juga menjadi kewenangan MK. Nah apalagi 01 menyebut pelanggaran terukur untuk menjadi dalil
didiskualifikasi Gibran dan atau paslon 02. Tidak ada nomenklatur istilah pelanggaran terukur. Yang ada pelanggaran terstruktur, sistematis, masif. Ini yang saya bingung, Mbak. Bukan apa-apa, ini juga masyarakat harus tahu apakah seseorang mendalilkan. Saya penggugat, saya harus bisa mendalilkan, membuktikan. Itu kewajiban saya. Ya. Kemudian apa yang didalilkan, dibuktikan itu harus sesuai dengan aturan main. Aturan mainnya menuju kepada undang-undang. Undang-undang itu adalah turunan dari undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya menyebut adalah jujur, luar, adil, itu harus menunjuk pada undang-undang. Apa pelanggarannya, apa perbuatannya, perbuatan itu harus jelas dan tegas. Reh in extu perbuatannya apa itu harus dibuktikan, kemudian menjadi jelas dipermasalahkan dengan model tertentu dan pada kualifikasi tertentu. Kesemuanya itu menunjuk kepada lembaga tertentu, lembaga peran yang tertentu yang berwenang. Oke, saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, di 2019 tentu kan masih ada juga pelanggaran prosedur kemudian yang dihadapi oleh KPU di MK juga ranahnya. Ketika itu, saya ingin lihat berkaca dari 2019, apa yang kemudian dilakukan oleh KPU, bukti-bukti apa yang kemudian diserahkan dan apa memang akhirnya sengketa tersebut tetap disidangkan di MK? Ya, jadi saya selalu katakan begini kepada teman-teman saya ya, mau di kabupaten kota, provinsi gitu. Saya bilang begini, persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja kita, kinerja penyelenggara pemilu. Maka sejak tahapan pertama diselenggarakan, kita harus mampu mendokumentasikan seluruh hal dengan baik. Kegiatannya, penggunaan anggarannya, mendokumentasikan proses-proses penyelenggaraannya. Terutama kalau di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, seluruh dokumen, mulai dokumen C, D, DB, DC, itu semua harus tersimpan dengan baik. Karena itu akan menjadi alat bukti. Nah, dan itulah bentuk pertanggungjawaban kinerjamu terhadap publik. Kamu sebenarnya benar nggak sih? Kalau mahkamah mengatakan dalil pemohon itu benar, wah berarti kerjanya KPU nggak benar nih gitu loh. Tapi kalau mahkamah mengatakan oh ya benar, KPU sudah benar, itu buktinya. Form C-nya ini seperti ini, naik ke form D seperti ini. C itu di TPS, D itu di kecamatan, DB itu di kabupaten kota, sampai dengan DC di provinsi, DD di di KPU RI. Kalau itu dinyatakan benar, ya sudah, berarti kinerja kita memang benar, gitu loh. Kerja-kerja kita selama proses tahapan pemilu memang baik. Nah ini yang harus nanti diuji ya di Mahkamah Konstitusi. Kita kerja benar nggak penyelenggara pemilu nih, gitu. Kerja bener nggak nih Bang Khair? Kalau artinya kan tetap saja diuji proses sengketa ini di MK. Prosesnya kan itu berjenjang. Sampai ke MK kan nggak tiba-tiba dari tingkat kelurahan, kecamatan, dari TPS, itu ada saksinya. Cuman kan yang dipermasalahan ini, itu sirekap menjadi dalil kan, sirekap perhitungannya itu. Nah kemudian sirekap itu salah kamar juga, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kewenangan Bawaslu. Kenapa? Karena itu bagian dari pelanggaran TSM itu. Nah, dalam hal ini kan ada dalil. Kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, proporsional. Nah, sekarang kalau misalkan MK yang bukan berwenang mengadili terhadap perkara akuo, dia tidak berwenang dibawa ke MK, bukan jadi kewenangannya. Ya, MK tidak memiliki kewenangan, yang mengajukan ke MK itu menyalahi kompetensi. Karena kompetensi itu bukan hanya di pengadilan. Yang tadi saya sebut itu, DKPP, Bawaslu, Gakumdu, MK, itu kompetensi. Karena kompetensi itu pembatasan kewenangan dan secara absolut. Kalau tidak diatur, seperti misalkan sebelum ada 2017, Mahkamah Konstitusi kan belum ada pasal akuo di 2017, pasal undang-undang yang lama. Sehingga Mahkamah menerimanya itu berdasarkan adanya dianggap jurisprudensi pelanggaran administrasi TSM pada pilkada. Pertanyaannya lagi, apple to apple tidak, sederajat tidak. Pelanggaran TSM di pilkada menjadi dasar untuk pemeriksaan pelanggaran TSM di Pilpres. Kan ini tidak sama, tidak sebanding. Seorang yang tidak sama, keadaan yang tidak sama, tidak sederajat. Berarti dipersamakan itu adalah ketidakadilan. Menyamakan sesuatu yang beda atau membedakan yang sama itu adalah ketidakbenaran dan itu adalah ketidakadilan.
Hukum Islam itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Aristoteles dan lain-lain bilang keadilan itu secara berimbang proporsional. Semua itu kembali ke teori, ke filsafat, ke azas. Kalau kita mau bicara hukum, kalau kita mengakui ini kedaulatan hukum, tidak bisa dinarasikan lain dengan pendapat lain. Semuanya menunjuk kepada azas legalitas, lex stricta, lex previa. Itu jawabannya. Ada juga satu yang digugat oleh dua pemohon ini ya, mungkin yang tadi Anda katakan bahwa kalau misalnya itu memang angka-angka tersebut harusnya di Bawaslu. Tapi mengenai PKPU yang digunakan oleh KPU, ini nomor 19 tahun 2023. Nah, syarat usia minimal kan 40 tahun, tapi sudah diubah oleh MK. Itu di KPP. Nah, begini, kalau misalnya penggunaan dari KPU sendiri di masih yang lama walaupun MK statusnya sudah memperbolehkan, itu seperti apa? Terlepas dari itu semua, lihat putusan DKPP, apakah membatalkan, menegasikan, menasah paslon 02. DKPP kan etik. Menunjuk tadi Pak Arief bilang, ada profesionalisme dan lain-lain lah. Kalau etika, berarti tidak menasah, tidak membatalkan putusan 90. Putusan 90 itu secara teoritis, secara praktis, dia erga omnes self-executing. Langsung dapat dilaksanakan seketika. Walaupun undang-undang akuo, pasal akuo, huruf akuo tidak dirubah. Apalagi peraturan KPU. Tidak memerlukan perubahan. Sekarang logikanya begini Mbak. Undang-undangnya, pasalnya ini kan tidak berubah. Apa urgensitasnya untuk merubah PKPU-nya? Sedangkan undang-undang tidak wajib dirubah karena putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung seketika berlaku, dapat diterapkan, berlaku bagi semua orang. Binding. Tapi memang ada hal-hal teknis. Nah ini kan perlu ada aturan dari KPU sendiri. Tapi kalau saya ditanya, apakah dengan adanya putusan DKPP yang menyatakan putusan itu ada sanksi etika, bla 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 bla, itu berpengaruh dalam hal membatalkan paslon 02, tidak membatalkan. MK aja tidak membatalkan. Dari ahli hukum tidak membatalkan. Kalau Pak Arief melihatnya seperti apa ini mekanisme seperti ini secara teknis ya artinya? Sebenarnya undang-undang sudah mengatur dan memberi ruang apapun permasalahan, ruang penyelesaiannya itu disediakan. Ini yang sering saya sampaikan juga berkali-kali ya. Jangan selesaikan persoalan itu di jalanan, karena ruangnya sudah disediakan. Coba sampaikan saja, apa permasalahan yang muncul? Pasti ada ruangnya. Misalnya orang ribut soal money politics misalnya, di mana ruangnya? Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran prosedurnya, administrasinya di Bawaslu. Kalau ada unsur pidananya, bawa ke Gakumdu. Lalu pelanggaran apa misalnya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dituding tidak profesional menjalankan salah satu tahapan, bawa ke DKPP karena ada ruang etik di situ untuk menguji apakah mereka bekerja dengan profesional atau tidak, bekerja dengan penuh integritas atau tidak, nah gitu. Lalu termasuk pada bagian akhir ya penyelesaian sengketa hasil pemilu misalnya. Ruangnya di mana? Ruangnya di Mahkamah Konstitusi. Jangan minta penyelesaian di tempat yang lain. Gitu. Jadi sebetulnya apapun problem yang muncul selama proses penyelenggaraan pemilu, ruang-ruangnya itu disediakan. Mulai dari Bawaslu, DKPP, TUN, kemudian Gakumdu kalau ada pidananya, termasuk ke Mahkamah Konstitusi, termasuk ke Mahkamah Agung kalau misalnya ada regulasi yang dianggap tidak pas. Regulasi ini maksudnya peraturan KPU ya, itu ke Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang maka judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke, baik. Pak Arief, terima kasih. Bang Khair, nanti kita masih juga bergabung lagi di Breaking News TV One. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan rekan kami, Veda Kintan. Sesaat lagi.